takon takon, semua bisa ngomong. Bicara bebas, tak ada yang bohong. Dari yang santai sampai yang dalam, ngomong aja semua jadi nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sedulur batur Jawara Cimanuk dimanapun Anda berada. Jadi episode malam ini spesial karena syutingnya di home base Jawara Cimanuk atau desa saya sendiri. Episode perdana di desa sendiri, di Desa Sukaselamat, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Dan pada episode kali ini saya akan membawakan tema pemuda desa tak kerja. Di bintang tamunya ini pemuda desa asli Sukaselamat dari Lemah Rempag, yaitu Mas Erik Sugito. Siap. Ya. Apa kabar Mas Erik? Baik, alhamdulillah. Mas. Kesehariannya apa aja ini? Ya, kerja kemanusiaan, Mas. Mas kerja sosial Iya, kerja kemanusiaan. sambil sekolah, Iya. kuliah Di ya sekarang sedang mengayun di kampus hijau. kampus hijau Kamplongan. Iya, Kaplongan. Kaplongan. Betul. Jadi Mas Erik ini mahasiswa, juga pemuda tak kerja, dan juga pegiat sosial. Nah, gini Mas Erik, jadi salah satu tema kita kali ini kan yang kita bawa adalah pemuda desa tak kerja. Siap. Dan juga saya mau membawakan anak muda itu mesti apa. Nah, kalau yang terlintas dari pikiran Mas Erik sendiri, kalau ketika saya menanyakan anak muda itu mesti apa, kalau menurut pandangan Mas Erik itu mestinya seperti apa? Ya baik, menurut saya pemuda itu harus ya aktif lah, Mas. Artinya ketika kita di desa sebetulnya itu banyak peluang. Dan ketika kita terjun dimanapun, nah itu banyak peluangnya. Artinya kita masuk ke sektor manapun, nah itu kita bisa menjadi apa ya namanya, menjadi agen of change kalau bahasa mahasiswa, agen perubahan. Artinya ketika mahasiswa ataupun kita di desa sebagai pemuda, yaitu memiliki peran yang penting. Seperti kata Bung Karno kan, berikan saya 10 pemuda akan kuguncang dunia. Mantap. Kan seperti itu, Mas. Iya, artinya begini, ya pemuda tuh ya harusnya aktif, harus ya bangga lah kita itu di desa. Iya, jangan sampai seperti tema kali ini, pemuda desa tak kerja. Kan seperti itu, Mas. Ya artinya kita sebagai anak muda pun jangan hanya melihat gitu, atau jangan hanya menjadi penonton, kita pun harus berperan di dalam desa tersendiri kan. Betul. Ya. Nah kemudian selain tadi pandangan dari Mas Erik, kalau menurut Mas Erik sendiri di zaman sekarang, di era digitalisasi yang begitu pesat berkembang, apa yang harus dimiliki seorang anak muda dalam mengarungi dunia digital saat ini? Banyak, khususnya di desa ya, yang dimana kita bisa masuk daripada di desa, yaitu menjadi agen-agen ya tadi, tidak lepas daripada agen of change, yang dimana memberikan kepada kawan-kawan untuk menjadi paham tentang media sosial, paham tentang dunia digital, yaitu melalui bentuk sederhana lah, yang dimana contohnya seperti seminar, terus apalagi ya, kegiatan-kegiatan yang dimana membangun teman-teman ini tidak apa ya, tidak jauh dan tidak tertinggal dalam negeri ini yang begitu arus globalisasi cepat di era digital. Jadi artinya yang penting kita mengikuti arus digital tapi dalam koridor yang benar. Betul. Ya. Nah, kalau menurut Mas Erik, lebih baik mengikuti arus apa kita ini menciptakan arus baru? Lebih tepat sih ya menciptakan. Karena di Indonesia ya, khususnya di desa kita, yaitu sangat miris anak-anak muda ini kita diciptakan untuk menjadi seorang, ya apa ya, kata kasarnya menjadi budak, yang dimana kita dibikin menjadi sektor-sektor pekerja,
bukan sebagai sektor-sektor menciptakan. Hmm. Nah, seharusnya pemuda ini ya banyak tuh tadi ya peluangnya untuk masuk di sektor-sektor ini. Makanya kan tadi perlu adanya evaluasi juga kepada pemerintah. Iya, yang dimana kan ini kan menciptakan untuk pekerja-pekerja, bukan menciptakan hal-hal yang baru. Artinya krisis pemikiran di sini. Siapa yang krisis pemikiran? Pemimpinnya apa pemuda desanya? Kalau ditanya seperti itu ya kita tidak bisa langsung mengungkapkan, Mas, karena kan banyak faktor dan banyak ya para ahli mencetuskan ya banyaklah permasalahan ataupun perihal-perihal yang berkembang di masyarakat. Contohnya ya di pemuda saat ini seperti itu. Nah, ini lagi satu lagi yang penting. Sekarang itu ya bukan hanya di desa kita, artinya di seluruh Indramayu menurut saya banyak anak muda itu banyak membuat komunitas. Ya digolongkan lah, ada komunitas A, B, C dan sebagainya. Itu kalau menurut Mas Erik sendiri dengan pengkelompokan pemuda itu bagus atau tidak mengorganisir pemuda itu? Sebetulnya bagus ketika tadi teman-teman paham yang dimana punya tujuan dari komunitas tersebut, mempunyai visi misi, walaupun sebuah komunitas ya, yang dimana contohnya lah saya sendiri kan ya mengikuti PANG, Mas. Namun kan dari arti-arti PANG tersebut, ketika teman-teman mempelajari, teman-teman bagaimana untuk menjalankan, artinya dari situ bisa tumbuh daripada paradigma pemikiran, yang dimana di PANG kita diajarkan untuk kesetaraan. Sama saja Merasakan penderitaan gitu. Iya, seharusnya kan pemerintah seperti itu merasakan, oh iya ini rakyat tuh seperti ini, tidak lepas daripada ajaran Islam, Mas. Kan seperti itu. Dan kita lihat tadi komunitasnya ya seperti apa. Ya mungkin nanti kalau pemimpinnya itu dari anak PANG bisa jadi ada perubahan yang lebih nyata gitu kan. Nah, iya. Kemarin katanya saya dengar Mas Erik itu sama dengan Kang Duryani lagi merilis novel. Siap. Apa namanya? Tumbal Keadilan. Tumbal Keadilan. Nah, iya. Anak muda sendiri ketika melihat ketidakadilan atau masalah di lingkungannya, itu sebaiknya apa yang harus mesti dilakukan? Kita ada 3 yang menurut kita, yang dimana kita harus melihat daripada pertama bagaimana pemerintahannya, yang kedua diri pemudanya, dan yang ketiga lingkungan sosialnya. Itu, Mas. Artinya dari ketiga tersebut, dan kita ketika tadi ya yang kedua kembali kepada dirinya. Nah, kepada diri ini kita harus memiliki 3 kerangka, yang dimana kerangka pertama kerangka refleksi, yang kedua ideologi, yang ketiga evaluasi. Nah, dari hal tersebut artinya teman-teman bisa menilai bagaimana sih keadilan nih dari hal tersebut. Artinya kita juga harus peka gitu ya, ketika ketidakadilan itu datang kita harus berani bereaksi gitu kan. Betul. Seperti gambarnya kan Kak Dewi Keadilan. Yes. Ya, jangan sampai jomplang timbangannya kan seperti itu, Mas. Iya. Ya sering juga kita anak muda itu hanya dibilang katanya hanya bisa protes katanya. Nah, kalau kata Mas Erik, kita ini sering dituduh hanya bisanya protes mulu katanya kan, tidak ada kerja nyatanya. Itu gimana itu? Sebetulnya ya Untuk membuktikan jati diri itu. Ketika ada yang bilang seperti itu, sebetulnya Mas, itu menjadi kata semangat buat kita. Sebetulnya ketika teman-teman tadi memiliki kerangka ya, tadi itu yang saya jelaskan, refleksi, oh kita dipikirkan berulang-ulang, seperti lagunya Panji Sakti itu, berulang-ulang kan seperti itu, Mas. Ya artinya ketika ada orang, wah sebetulnya itu kata penyemangat buat kita. Dan artinya ketika orang sudah bilang seperti itu, bagaimana sih, apakah kita ini hanya bisa disogok dengan ya rupiah-rupiah ataupun ya buntelan-buntelannya yang berkembang di desa-desa kan gitu. Nah, artinya kita bisa membuktikan tuh dari ucapan-ucapan tersebut menjadi semangat. Sederhana saja sih, Mas. Iya, seperti itu. Kopi dulu lah, Mas, kopi. Aduh. Siap.
Oke, jadi tadi dikatakan bahwa Maris Erick itu apa? Pekerja apa? Di kemasyarakatan. Iya, Nah, kemanusiaan. sebelum terjun ke kemasyarakatan, kalau kata Mas Erick itu lebih baik mementingkan karir, pendidikan, atau memikirkan masyarakat dulu? Tadi ada 3 ya. Iya, Yang pertama karir, pendidikan, pendidikan. atau finansial lah. Mm-mm. Sebelum terjun ke masyarakat, itu lebih penting mana? Sebelum kita mengabdikan diri kepada masyarakat itu. Menurut kita sih pendidikan dulu, Mas. Mm-mm. Karena kenapa pendidikan? Kita melihat arus ini, semuanya itu akan tergeserkan, yang dimana sekarang hadirnya AI contohnya. Nah, itu akan menggeser daripada banyak-banyak sektor. Nah, artinya ketika pendidikan, nah ini tidak akan tergusur, Mas. Makanya menurut saya pendidikan terlebih dahulu. Karena ketika finansial tidak ada ilmu, ya kita babak belur. Ya artinya contoh sederhana, ketika kita masak, namun kita tahu ilmunya, ya nanti bisa gosong kan gitu, ataupun ya priwen. Iya. Ya, jadi intinya sebelum kita terjun ke masyarakat itu kita harus merasa cukup dulu terhadap diri kita kan. Betul. Baru kita mengabdikan diri kepada masyarakat. Jangan sampai kita belum merasa puas terhadap diri kita, tiba-tiba sok jagoan kita mau turun ke masyarakat gitu kan. Ya singana apa? Ya banyak menggarong gitu kan. Iya, banyak menggarong. Media sosial sekarang itu kan lagi marak-marak ya. Kadang anak-anak SD pun sudah sangat aktif gitu bermain TikTok dan sebagainya. Itu sebenarnya perkembangan media sosial sendiri bisa jadi perkembangan ilmu pengetahuan, atau sebaliknya malah menjadi penjebakan bagi anak muda. Iya. Ya ini lumayan berat ya, Mas. Iya. Santai saja, jawabnya santai saja. Ketika kita dibenturkan dengan hal-hal yang demikian, tadi tidak lepas dari kata awal ya, Mas. Yang dimana kita ini harus bisa memanage diri sendiri, harus bisa mengatur lah. Ketika hadirnya banyak media sosial, terus ya era-era digital, sebetulnya itu baik. Namun tadi kembali lagi, bagaimana nih kita untuk kontrol daripada diri kita sendirinya? Ya artinya memanagenya kan seperti itu. Ya kita mengkutip daripada ya karakternya lah ya kan. Jangan sampai over kita bermain media sosial, akhirnya kan termakan arus hoax gitu kan. Kita mengkutip dari pernyataan Pak Faiz yang filsuf tuh, ada 2 energi yang besar. 2 energi ini sama-sama besarnya. Yang pertama energi jatuh cinta dan energi patah hati. Nah, ketika 2 energi tersebut, ketika kita bisa mengaturnya, kita mau dibawa kemanapun ya enak. Kan ketika berkembang di pemuda ya, yang putus cinta, ya kan. Nah, ketika kita bisa mengatur, nah sebetulnya itu progres bagi kita. Yang dimana ceweknya aku ini dapat pacarnya begini-begini, lebih dari kita. Nah, akhirnya kan kita berjuang hal-hal yang positif untuk melebihi daripada si cewek yang punya cowok ini, kan gitu. Sama saja dengan ketika didampingkan dengan digital ini, ketika kita bisa mengatur, ketika kita bisa manage, nah ya wis lah tabrak bae kan kan. Yang penting bisa kontrol diri gitu ya. Iya. Nah, sekarang kadang-kadang anak muda itu selalu dipilihkan dua pilihan, Mas. Antara tetap idealis atau realistis. Kalau menurut Mas Erik gimana itu? Ya dengan kondisi demikian ataupun negara yang saat ini banyak yang menjadi realistis. Namun bagi kita ya tetap idealis, Mas. Iya. Karena apa? Negara nih ketika semuanya bobrok, artinya siapa yang mau berjuang kan? Gitu. Artinya apakah kita lupa dengan orang-orang yang terdahulu? Kita bisa enak duduk ngopi, menikmati suasana yang damai, tidak harus berperang.
Nah, artinya kan kita harus bisa menghargai orang-orang yang terdahulu, Mas. Kan seperti itu. Artinya ya siapa kalau nggak ketika teman-teman ya realistis semua, wah ya nanti bagaimana untuk negaranya, kan seperti itu. Ya harus ada. Makanya kan pelangi dibilang pelangi, ya itu kan warnanya berbeda-beda. Betul. Iya, sama saja ketika kebun binatang dibilang kebun binatang kan karena banyak hewannya. Kalau kebunnya itu ketek, Ya, kebun ketek. iya, apalagi ya kebun meledre kan. Aduh, bahaya. Iya. Ya juga ini Mas. Jadi tadi antara pilihan idealis dan realistis, kadang-kadang kita juga dihadapkan dengan bagaimana sih supaya kita itu tetap berpikiran kritis tapi tidak kehilangan arah hidup. Artinya kritis, tetap kritis, tidak menjudge orang gitu kan, tetap masih dalam koridornya. Itu bagaimana? Ya, ketika kita Kadang-kadang kan gini Mas, kita mengkritik ya, ya mengkritik sebuah kebijakan atau apalah. Kadang-kadang ada selentingan, ngapain sih gitu kan, sok komentarin gini, mendadak pinter dan sebagainya. Itu yang melemahkan pemikiran kritis itu ya, kadang-kadang komentar-komentar seperti itu gitu kan. Nah kalau menurut Mas Erik, untuk anak muda tetap kritis dan idealis bagaimana? sebetulnya dengan hal demikian ya agak berat juga, karena teman-teman ini sekarang inginnya praktis, kan gitu Mas. Apalagi ada AI. Iya, artinya untuk kita berpikir pun ya susah, kan gitu. Saran saya ketika teman-teman berhadapan dengan fenomena-fenomena seperti ini, yaitu masuk organisasi Mas. Karena dari organisasi itu sebuah miniatur lah. Kalau di kampus kan sebuah miniatur negara ya. Nah, namun di organisasi ini miniatur di dunia kenyataan. Artinya di situ kita bakal diajari bagaimana untuk memanage diri, terus ya kita berbicara di depan umum. Nah, di organisasi bukan hanya sekedar hal-hal yang demikian, namun kita diajari dengan selentingan-selentingan seperti itu ya, kecil gitu kan, rabas aja kan gitu Mas, ketika kita terorganisir. Oke. Gitu. Saya mau tahu jawaban besar ketika tadi saya tanyakan di awal gitu kan. Iya. Anak muda mesti apa? Mas Erik jawab apa? Anak muda harus peduli dengan desanya, yang pertama. Karena pemuda adalah harapan bangsa. Peduli itu dalam hal apa? Ntar dulu. Peduli itu banyak. Peduli itu artian luasnya banyak. Peduli dalam bidang lingkungan kah? Apakah gitu? Semuanya bisa masuk Mas. Terutama ketika kita melihat desa sedang kacau, ya kita setidaknya ya harus berkontribusi lah. Yang sedang teralami saat ini. Iya. Seperti ya jenengan sendiri kan, walaupun jauh-jauh kan kerja di dunia orang, namun kan menyempatkan diri untuk ya berkontribusi, walaupun ya tidak dilihat, namun tetap berjuang. Ya intinya peduli lah Mas. Oke, mungkin kalau terlalu lama kadang-kadang penonton saya bosan. Jadi ya ini kalimat dari Mas Erik lah, pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana, bukan hanya untuk di anak-anak muda desa Suka Selamat. Jadi untuk anak-anak muda di Indramayu khususnya, pesan-pesannya apa Mas? Tetap berjuang. Yang pertama belajar dulu ya, belajar. Baru berjuang. Lalu bertakwa. Salah. Belajar, berjuang, cari uang. Oke pemirsa, itu saja obrolan saya dengan Erik Sugito, putra daerah asli Suka Selamat dari Lemah Rempag tepatnya. Beliau ini mahasiswa kampus Hijau Kamplongan. Betul. Dan sekarang menempuh jurusan apa? Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia, dan akan merilis juga novel dengan kawan kita Duriani. Tunggu saja nanti ada episode selanjutnya dengan Mas Erik. Tetap di Jawara Cimanuk. Takut takut semua bisa ngomong, bicara bebas tak ada yang bohong. Dari yang santai sampai yang dalam, ngomong aja semua jadi nyambung.